Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri dengan NIM 2401113079. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS yang telah diberikan. Nah, soal pertama yaitu pemerintah daerah X meluncurkan sistem pelayanan publik online untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi. Namun, perangkat daerah menganggap sistem ini merepotkan dan mengurangi ruang fleksibilitas mereka. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, apa hambatan struktural dan budaya yang terlihat dari kasus ini? Nah, kalau saya melihat dari kasus ini kan ada dua sisi hambatannya. Yang pertama itu dari sisi struktural. Nah, selama ini tuh kan perangkat daerah atau birokrasi kita itu telah menerapkan sistem hierarkis dan kaku. Jadi ketika ada perubahan digital dan sistem online ini dikenalkan, jadi pegawai ini merasa ruang kerja mereka itu menjadi lebih terbatas dan terkontrol. Nah, kontrol yang lebih kuat ini dianggap membatasi ruang kerja mereka. Apalagi pegawai merasa sistem online ini tuh mengurangi keleluasaan mereka dalam mengatur cara kerja mereka sendiri, kan karena sudah tercatat dan diatur oleh sistem. Jadi struktur yang sudah ada bertahun-tahun ini jadi sulit bergerak cepat mengikuti sistem yang terbuka dan terdokumentasi secara otomatis. Nah, kalau dari sisi budaya, sebenarnya tantangannya ini lebih kuat lagi karena beberapa pegawai itu merasa nyaman dengan cara kerja yang lama, seperti cara kerja manual. Karena di situ ada ruang informal, ada fleksibilitas yang tidak tercatat, bahkan ada peluang tertentu yang membuat yang hilang karena sistem digital ini tuh kan mencatat semuanya. Jadi pegawai itu merasa diawasi dan di situ tuh muncul penolakan. Belum lagi ada senioritas. Jadi pegawai yang sudah lama bekerja itu merasa tidak perlu belajar hal-hal baru dan merasa sistem online ini tuh ribet dan membebani mereka. Jadi resistensi yang muncul tuh bukan hanya soal teknis, tetapi soal kebiasaan dan rasa takut terhadap transparansi. Nah, selanjutnya saya akan merekomendasikan langkah perubahan terencana agar reformasi berjalan lebih efektif. Nah, menurut saya, reformasi seperti ini tuh harus dilakukan secara terencana dan bertahap. Yang pertama, adanya sosialisasi dilakukan secara intens dan humanis. Nah, jadi pegawai itu diberitahu dulu penjelasan kenapa adanya perubahan ini dan bagaimana manfaatnya secara langsung bagi mereka. Misalnya, mengurangi pekerjaan mereka yang berulang dan mempercepat proses perubahan. Rekomendasi yang kedua yaitu kapasitas pegawai harus dibangun. Jadi tidak cukup hanya memberikan modul, tapi perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan langsung. Karena banyak pegawai menolak hanya karena mereka tidak percaya diri dengan menggunakan teknologi baru. Yang ketiga yaitu komitmen pimpinan itu sangat penting. Nah, kalau misalnya pimpinan itu masih menggunakan sistem lama atau menunjukkan resistensi, jadi pegawainya itu pasti akan mengikuti pimpinannya. Nah, yang terakhir menurut saya itu harus adanya fase transisi. Jadi jangan di satu hari itu langsung menggunakan sistem digital, tapi beri adaptasi dulu, lakukan evaluasi secara berkala, dan berikan feedback kepada para pegawai. Nah, menurut saya dengan cara ini mungkin perubahan itu lebih wajar dan tidak menakutkan. Nah, selanjutnya soal kedua yaitu sebuah universitas berupaya mengembangkan smart campus termasuk penggunaan e-learning, pembayaran digital, dan registrasi otomatis. Beberapa fakultas masih mempertahankan pola kerja manual dan menolak sistem baru. Pertanyaannya itu, identifikasi 3 jenis resistensi perubahan yang mungkin terjadi dan usulkan solusi manajemen perubahan yang dapat mengurangi resistensi tersebut. Nah, kalau berbicara tentang smart campus di universitas, ada beberapa resistensi yang muncul. Yang pertama, resistensi karena ketidaktahuan atau kurangnya kemampuan
teknis. Jadi masih banyak dosen atau staf administrasi yang belum terbiasa dengan e-learning, sistem pembayaran digital, atau pendaftaran secara otomatis. Jadi mereka itu takut salah, takut kerepotan, dan akhirnya lebih memilih menggunakan cara manual yang sudah mereka kuasai. Nah, solusinya menurut saya yaitu meningkatkan literasi digital mereka dengan pelatihan, klinik teknologi, dan pendampingan langsung atau pendampingan personal. Jadi semakin sering mereka mencoba, semakin hilang juga rasa takut yang mereka alami. Nah, yang kedua, resistensi karena kenyamanan yang terganggu. Jadi beberapa fakultas atau universitas itu masih nyaman dengan cara kerja manual yang dianggap lebih fleksibel dan tidak terikat oleh sistem. Jadi ketika semuanya dipindahkan ke sistem digital, mereka merasa ritme kerja mereka itu berubah drastis. Nah, untuk mengatasi hal ini, kampus tuh harus bisa menunjukkan keuntungan dari sistem baru ini. Misalnya efisiensi waktu, data yang rapi, atau proses akademik yang tidak perlu mengantri lagi. Jadi begitu mereka melihat manfaatnya, mungkin resistensi yang muncul itu cenderung lebih menurun. Nah, resistensi yang ketiga yaitu resistensi berbasis budaya organisasi. Nah, ini tuh yang paling sulit diubah. Jadi ada beberapa fakultas yang secara budaya itu melawan perubahan atau menganggap cara kerja yang lama itu adalah identitas mereka. Nah, dalam kasus ini perlu adanya pendekatan top down atau bottom up. Jadi pimpinan fakultas itu harus menjadi contoh, sementara yang tingkat bawah itu perlu adanya perubahan seperti misalnya staf muda atau dosen yang lebih adaptif itu bisa menggerakkan teman-temannya. Nah, dengan kombinasi seperti ini mungkin akan terbentuk budaya baru yang pelan-pelan akan terbentuk. Sekian dari jawaban-jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.